5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan Da Channel, konten yang berisikan tentang tutorial. Oke geng, hari ini hari Rabu. Alhamdulillah udah kelar sholat isya gitu kan. Ada sedikit mau konten dulu untuk hari ini. Sebenarnya video ini udah syuting dari siang, cuman ternyata nggak kena ke save di memori handphone gitu kan. Karena ya biasa seperti yang saya pernah omongin kemarin, error penyimpanannya error. Jadi punya kartu SD jadi nggak kompatibel dengan memori internal dari handphone gitu kan. Jadi ya seperti itulah gitu kan. Bisa jadi micro SD-nya yang apa ya, yang mungkin terbilang bajakan atau murah gitu kan, bisa jadi gitu. Oke geng, video kali ini saya sedikit memberitahukan info seputar monetisasi, seputar fenomena penurunan estimasi pendapatan gitu kan. Kita dapat info dari beberapa orang-orang gitu kan, yang menurut saya yang lebih mengerti gitu daripada saya. Itu salah satunya yang pernah dibahas juga sama Bang Isan Tutor. Kalau penurunan estimasi pendapatan itu biasanya karena ya, jadi gitu geng. Jadi tergantung dari kebiasaan tonton kita gitu kan, di video kita atau terlalu sering menonton video kita, jadi terdeteksi seperti traffic iklan gitu kan, dan bisa berdampak, bisa traffic invalid gitu kan, dan bisa kalau berlebihan bisa dismonet ataupun dolar kuning ataupun dolar merah ataupun segala macam lah gitu kan. Jadi saya pikir-pikir kalau ngoplos sih ya nggak ngoplos juga sih. Jadi setiap saya ngonten itu kan kayak sekarang nih video nih upload gitu kan, saya kan selalu mempertahankan 2 jam pertamanya itu gitu kan. 2 jam pertamanya ya dengan cara ya dioplos gitu kan, oplos combo ataupun oplos video biasa gitu kan. Itu sih paling yang saya lakuin gitu kan tiap kalau upload video gitu kan, karena emang kita harus mengejar 2 jam pertamanya itu penting gitu kan, untuk kedepannya rekomendasi video kita tuh bisa lebih bagus. Dan nyatanya di video-video saya yang kemarinnya lagi ya, tanda panahnya itu hijau semua naik ke atas gitu. Sebelumnya kan ada yang warna putih gitu kan. Nah itu kan berarti rekomendasi videonya dari beberapa video saya kemarin udah mulai naik gitu kan. Itu walaupun penontonnya masih sekitar ratusan ya, karena emang beberapa teman-teman konten kreator juga ya bukan mengeluhkan gitu, menginformasikan bahwa beberapa konten mengalami sepi penonton gitu, karena emang ada perubahan pola tonton masyarakat sekitar gitu kan, apa yang mereka sukai ataupun mereka yang pengen tonton tuh sekarang tuh random, berbeda-beda. Dan kadang-kadang tontonan itu ya tiba-tiba ya gue pengen nonton ini gitu kan begitu. Jadi sebagai konten kreator kita juga jadi harus lebih kreatif sih gitu kan, seperti yang sering diomongin oleh Bang Isan Tutor juga begitu gitu, ataupun di videonya dia ataupun yang video langganan yang member gitu kan. Oke, sekarang durasinya baru mau 5 menit gitu kan. Jadi kira-kira intinya itu, kalau buat teman-teman yang menanyakan
Kalau misalnya penurunan estimasi pendapatan berarti kalian tidak sendiri. Saya juga, dan beberapa konten kreator pemula juga enggak gitu. Dan juga ada konten kreator mama juga yang baru mau naik kemarin juga, Mama Ayu juga kan, dia sering WA gitu, bang kak estimasi pendapatan saya menurun ya gitu, sebelumnya 800. Wah 800, pintar juga mamanya nyari duit ya. 800, saya aja baru mentok kemarin tuh sekitar 500 kemarin, 500.000 gitu kan, itu juga turun jadi sekarang sekitar hampir 300.000 gitu kan. Kalau dia mah turun dari 800 masih sekitar 400 ataupun 500 gitu kan, estimasi pendapatannya dia yang menurunnya itu gitu kan. Jadi masih ada penurunan sekitar hampir 0,5% gitu kan. Jadi ya kalau saya pikir-pikir gimana ya geng gitu ya, apakah kita ini, katakan misalnya kita udah upload tiap hari gitu kan, estimasi video 2 jam pertama tuh wajib. Terus yang ketiga, pola saling kunjung, terus bikin konten yang sekiranya itu yang mengikuti minat penonton gitu kan. Ada yang hiburan gitu. Kalau berusaha lah bikin konten itu yang sesuai dengan kemampuan kita, dengan seperti itu kira-kira gitu kan. Nah kalau misalnya kita udah ngelakuin semua itu, pada akhirnya kita harus nerima 1 bulan itu nggak bisa gajian, ya gimana gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang yang jadi pemikiran beberapa teman-teman pemula semua gitu kan, yang berpikiran sama gitu seperti saya juga gitu kan. Ya setidaknya ya dapat pendapatannya itu minimal penarikan ini sekitar 1,3 gitu. Jadi kan nggak mungkin 1,3 gitu kan. Kalau misalnya di karya nanti di AdSense-nya itu ada 4 juta, ya 4 jutanya yang ditransfer sama si YouTube gitu kan, ke rekening kita gitu kan. Intinya si YouTube itu nggak meninggalkan seperak pun untuk saldonya ataupun berupa rupiahnya gitu kan. Jadi di saldo AdSense kita akan kosong lagi, dari nol lagi gitu. Terus tahu saya yang saya baca di pedoman YouTube-nya seperti itu, dari video-videonya juga seperti itu gitu kan. Jadi itu juga sedikit pengetahuan buat teman-teman, buat yang sudah lagi nunggu pin AdSense itu cuma masukin pinnya doang udah. Kalau emang ada yang perlu kalian rubah data AdSense kalian, terutama di AdSense kalian jangan pakai nama channel, nama kalian gitu kan, nama kalian misal. Terus kalau emang kalian belum punya NPWP, nggak usah diisi dulu, nggak apa-apa. Lebih baiknya sih kalian urus dah NPWP-nya gitu kan. PWP ke kantor pajak terdekat, cuma bawa KTP mungkin ya, KTP ataupun KK gitu kan, itu doang paling, nggak perlu RT RW segala macem. Kalau menurut saya sih, tahu saya sih begitu. Terus apa ya, tadi juga saya nonton live streaming si Mumet juga kan, ada sesuatu yang baru juga gitu kan ya, mengenai ide-ide konten gitu kan. Salah satunya ada yang ide konten yang mungkin akan jadi prospek yang bagus, itu adalah konten reaction gitu kan. Ya kalau konten reaction sih emang kayak misalnya saya nih nge-reaction videonya Bang Santuto udah bisa gitu kan. Gitu. Jadi tapi ya kita emang ada konsekuensinya, harus konfirmasi ke yang punya konten gitu kan. Itu intinya sih itu, reaction gitu. Jadi semua konten itu pasti ada plus minusnya, itu tuh udah pasti gitu kan. Yang paling enak sebenarnya sih kita nge-vlog jalan-jalan, kita memberitahukan situasi yang sekarang ataupun saat itu gitu kan. Kita bikin sesuatu hal yang ya mungkin ada yang
perlu situasi jalan ataupun situasi tempat tertentu yang bagus-bagus atau yang menarik, itu bisa jadi sebuah konten yang bagus juga sebenarnya gitu kan. Ataupun buat mama yang konten masak, kalau misalnya mamanya rajin masak ya itu bisa jadi sebuah konten yang menarik sebenarnya gitu kan. Semua konten sih ada pasarnya masing-masing gitu kan, jadi tergantung dari kebiasaan kita ya, kita mau bikin konten apa ya itu tergantung kalian gitu. Jadi sekiranya itu dulu ya geng, berita hari ini pokoknya bahwa kalau ada penurunan estimasi pendapatan berarti ada sesuatu hal yang berhubungan dengan pola tonton kita, kebiasaan nonton kita gitu. Mungkin kita harus hindari terlalu banyak menonton video sendiri. Kalau bisa ya upload videonya dikurangin dulu, fokus tiap hari upload video. Terus kita ya itu aja sih paling saya lagi ngelakuin itu gitu. Alhamdulillah sih udah mulai naik gitu kan, mengurangi upload video dulu, fokus ke mana bikin konten ya. Upload videonya intinya di luar dari 2 jam pertama itu ya geng. Jadi kalau di 2 jam pertamanya itu ya udah belas aja gitu. Kalau misalnya 2 jam pertama itu bisa cuma dapat 100-an ya udah gitu kan, saya lepas gitu aja, paling sekali ya ditonton pakai upload manual paling itu, tapi itu nggak kesering sehari bisa berapa akun gitu, enggak juga gitu. Jadi sekarang lebih, kalau kita udah monetisasi jadi lebih harus hati-hati sih geng, jadi lebih hati-hati dan lebih waspada gitu. Cuma saran saya sih seperti itu gitu kan. Oke, wabillahi taufiq walhidayah, semoga bermanfaat video ini, ambil baiknya, buang buruknya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Annyeonghaseyo. See you in my next video. Bye bye.